Istilah hukum tata negara atau HTN berasal dari terjemahan bahasa Belanda atau staatsrecht yang berarti hukum negara. Tidak ada perbedaan pengertian antara hukum tata negara dan hukum negara. Mengenai pengertian hukum tata negara, masih terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum tata negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda. Nah, berikut adalah istilah-istilah hukum tata negara dari berbagai negara. Dan yang pertama, dari negara Belanda sering disebut dengan staatsrecht atau hukum negara. Sedangkan di Inggris disebut dengan constitutional law. Di Prancis disebut dengan droit constitutional. Sedangkan di Jerman digunakan istilah Verfassungsrecht. Ada beberapa pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama, Van Vollenhoven. Beliau mengatakan, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah masyarakatnya, badan-badan yang berkuasa, berfungsi, susunan dan wewenang masing-masing dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut. Sedangkan Loganman mengatakan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi, sedangkan fungsi adalah pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lainnya serta keseluruhannya. Secara yuridis, negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan. Adapun tujuan dari dibentuknya suatu hukum tata negara. Negara adalah sebuah organisasi besar di mana di dalamnya ada pemerintah dan rakyat. Antara keduanya ada kekuasaan yang mengatur operasional satu negeri. Pembentukan hukum tata negara juga tidak sembarangan, melainkan dilandasi oleh berbagai tujuan hukum tata negara. Dan yang pertama, mengejawantahkan berbagai pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen. Yang kedua, memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjek hukum tata negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, memberikan bantuan pemahaman kepada para pemula dalam meresapi ruang lingkup pengetahuan terkait hukum tata sebuah negara yang tepat. Yang keempat, membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi hukum tata negara di Indonesia. Yang kelima, mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait dengan hukum tata negara. Nah, asas-asas yang digunakan dalam hukum tata negara, yang pertama ada asas Pancasila, yang di dalamnya terdapat asas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas peri kemanusiaan. Yang ketiga, asas kebangsaan. Dan yang keempat, asas kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah asas keadilan. Kelimanya harus termaktub dalam perancangan hukum tata negara di Indonesia. Dan yang kedua, asas yang digunakan adalah asas kedaulatan rakyat, yang pada dasarnya kekuasaan tertinggi dalam negeri ada pada tangan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya diwakili oleh MPR, sehingga MPR sendiri membagikan tugas lagi kepada badan-badan di bawahnya, di mana semua harus patuh pada ketetapan hukum ini. Dan yang ketiga, ada asas negara hukum. Sebuah negara di mana saja harus berdiri berlandaskan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Wakil rakyat takut dan menjalankan amanah secara baik demi terlaksana kesejahteraan seluruh lapisan kalangan masyarakat tanah air. Dan yang keempat, ada asas pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan supaya kerja para wakil rakyat lebih fokus sehingga tujuan semakin cepat tercapai. Contohnya di Indonesia ada 3 kekuasaan utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dan yang terakhir ada asas negara kesatuan.
asas ini dimanfaatkan untuk mempersatukan banyak orang dalam satu tujuan dengan pedoman Undang-Undang Dasar 1945. Asas terakhir pembentuk hukum ini berperan penting dalam menciptakan persatuan serta kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan kelima asas tersebut menjadi dasar dibentuknya hukum tata negara dan menjadi sebab kenapa kebijakan di setiap negeri berbeda. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi. Kemudian turun penjabaran peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan dari uraian yang sudah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, menunjukkan masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya. Nah, dan dari uraian yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan menunjukkan masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya. Selanjutnya menegaskan wilayah lingkungan rakyatnya masing-masing masyarakat hukum, menunjukkan alat-alat perlengkapan negara yang berkuasa dalam masing-masing masyarakat umum itu, dan susunan wewenang serta imbangan dalam alat perlengkapan tersebut. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, saya Grace Rifka Menare, saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, karena itu saya mau mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena UNBI Manado juga sudah buka pendaftaran mahasiswa baru buat teman-teman yang sudah lulus sekolah SMA maupun SMK, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Karena di UNBI Manado kami menyediakan berbagai fasilitas yang memadai, memiliki tenaga pengajar yang profesional dan berpengalaman di bidangnya dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3, lulusan dalam dan luar negeri. Karena itu juga UNBI Manado juga sudah terakreditasi baik oleh BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Juga di fakultas kami, di Fakultas Hukum juga menerima mahasiswa baru, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Karena jurusan yang teman-teman inginkan tersedia di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.